Hai, jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz Hasan dalam channel Abdul Aziz Hasan. Video verifikasi tentang pembelajaran bahasa Jepang mulai dari tingkat pemula hingga tingkat mahir. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pola kalimat dalam pelajaran bahasa Jepang. Nah, tentunya ini masih berkaitan dengan materi-materi dalam pelajaran 1 dalam Minano Nihongo yang masih berkaitan dengan video-video sebelumnya. Sebelum memasuki materi sesi ini, terus dukung channel Abdul Aziz Hasan dalam mengembangkan video-video inovasi tentang pembelajaran bahasa Jepang. Tentunya dengan cara klik like, komen ketika Anda suka dengan konten-konten pembelajaran bahasa Jepang. Kemudian klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng di channel Abdul Aziz Hasan. Maksudnya adalah untuk mendukung saya terus berinovasi mengembangkan video-video tentang pembelajaran bahasa Jepang. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap untuk memulai pembelajaran sesi kali ini? Kalau sudah siap untuk belajar, yuk kita sama-sama belajar. Hajime mashou. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang tata bahasa. Nah, tata bahasa ini kita angkat dari pelajaran pertama dari buku Minano Nihongo. Ya, ini merupakan seri kelima atau bagian kelima dari video-video yang telah saya buat sebelumnya. Ya, nah saya harap kepada teman-teman sebelum memasuki pelajaran ini, teman-teman sudah bisa memahami atau sudah menonton video-video sebelumnya. Baik itu tentang huruf-huruf dalam bahasa Jepang, kemudian menghitung dalam bahasa Jepang, kemudian kosakata, kemudian seperti referensi kata-kata yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Karena video-video antara satu dan video yang kelima ini merupakan video yang saling berinteraksi dan saling berkoneksi untuk bisa memahami video-video ini, ya. Karena ini adalah satu bagian dari pembelajaran dalam buku Minano Nihongo. Ya. Saya harap teman-teman sudah bisa minimal membaca hiragana dan katakana, dan kedepannya pelajaran-pelajaran saya itu cara bacanya itu nanti akan saya udah mulai hilangkan satu persatu. Tapi untuk di video ini masih saya seperti biasa ada beberapa hiragana katakana dalam tulisan bahasa Jepang, kemudian nanti akan ada cara bacanya dalam romaji, kemudian dalam artinya untuk dalam penulisan contoh-contoh ya. Nah, kita masuki saja pembelajaran kali ini. Yang pertama kita bahas adalah pola kalimat. Pola kalimat dalam bahasa Jepang itu berbeda dengan pola kalimat yang digunakan dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Ya, pola kalimat yang digunakan dalam bahasa Jepang itu S atau subjek plus P atau predikat plus objek, ya, plus keterangan. Ya, jadi SPOK, subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Nah, itu adalah versi lengkapnya ya. Nah, pola kalimat ini juga digunakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tetapi ini berbeda dengan bahasa Jepang. Karena pola yang digunakan dalam bahasa Jepang adalah untuk pola dasar, pola sederhana itu menggunakan
S plus P atau subjek plus predikat. Ya, subjek plus predikat. Contohnya di sini adalah watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Nah, watashi di sini adalah subjek dan predikatnya adalah di sini sensei atau seorang guru. Nah, kemudian pola selanjutnya yang ini lengkap yang kita gunakan adalah pertama subjek plus objek plus predikat S plus O plus P predikat. Nah, contohnya adalah watashi wa nihongo no sensei desu. Watashi wa nihongo no sensei desu. Watashi di sini sebagai subjek, ya. Kalau di atas watashi sebagai subjek, kemudian predikatnya adalah sensei yang di atas. Kemudian objeknya ya, objeknya itu adalah nihongonya itu sendiri. Gitu. Jadi pola kalimat ini sangat sederhana dalam bahasa Jepang. Jadi kenapa saya katakan bahwa belajar bahasa Jepang itu jauh lebih mudah dengan belajar bahasa-bahasa lain karena polanya sangat-sangat sederhana. Ya. Kemudian kita masuk di tata bahasa. Ya, tata bahasa kita ada beberapa rumus dan partikel yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah ketika kata benda satu, wa, kata benda dua, des. Nah, ini adalah pola yang paling sederhana. Ya, kata benda satu, wa, kata benda dua, des. Nah, kita perhatikan ada beberapa partikel di sini. Partikel yang pertama adalah partikel wa. Ya, kemudian partikel selanjutnya adalah partikel des. Nah, partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik atau subjek. Nah, jadi di sini partikel wa ini menunjukkan bahwa kata sebelumnya itu adalah subjek dari sebuah pembicaraan. Gitu ya. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa watashi wa sensei desu, watashi di sini adalah subjek dari sebuah kalimat. Kemudian partikel des. Nah, partikel des itu adalah kata benda yang diikuti dengan des akan menjadi sebuah predikat. Itu ya. Nah, setelah wa atau bahkan terkadang tidak dicantumkan wa ketika itu sudah jelas subjeknya itu adalah hal yang dibicarakan adalah itu. Terkadang di akhir kalimat des ini menjadi beberapa kalimat itu disampaikan atau dicantumkan des. Nah, karena itu merupakan sebuah predikat bahwa kalimat itu adalah predikatnya. Yang kedua adalah des berarti penilaian atau kesimpulan. Nah, sebagai penutup atau sebuah kesimpulan dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya des itu pasti des akan dilengkapi dengan titik. Ya kan, ini sebuah akhir. Nah, fungsinya adalah di sini des dipakai untuk memperlihatkan perasaan hormat kepada lawan bicara. Jadi ini bentuk hormat atau bentuk sopan dari pembicaraan. Makanya ketika kita ingin menyampaikan secara hormat atau mungkin atasan atau mungkin teman sejauh yang mungkin kita, karena di Jepang itu rasa hormat, saling menghormati itu perlu sekali, makanya perlu kita menggunakan des dalam setiap pembicaraan. Nah, kemudian fungsi selanjutnya adalah des akan berubah bentuk dalam kalimat negatif. Nah, des ini akan berubah bentuk dalam bentuk kalimat negatif menjadi ja arimasen atau dewa arimasen. Ya, itu bentuk negatif sendiri. Jadi kalau des itu adalah positif, berarti negatifnya adalah ja arimasen. Dan berubah bentuk lampau menjadi mashita ya. Mashita. Ketika itu kerja atau deshita. Ya. Nah, ketika itu bentuk lampau. Bentuk lampau. Nah, nanti masalah desta dan mashitanya itu kita bahas di pelajaran-pelajaran
selanjutnya. Tapi untuk ja arimasing ini kita bahas setelah ini. Baik ya, selanjutnya contohnya kayak gimana sih kata benda wa dan kata benda des itu sendiri? Yang pertama adalah watashi wa ajisu hasan des. Watashi wa ajisu hasan des. Ya, yang artinya adalah saya adalah Aziz Hasan. Jadi saya memperkenalkan diri saya adalah Aziz Hasan. Nah, kita perhatikan partikel wa ini. Nah, partikel wa di sini sebagai pembatas antara subjek. Subjeknya di sini adalah watashi. Gitu ya. Kemudian partikel des berada di akhir kalimat. Bisa dilihat, jadi partikel des di sini ada di akhir kalimat yang menandakan bahwa ini adalah sebuah kesimpulan dari sebuah kalimat. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nanti ketika ada pertanyaan, ada sesuatu yang masih bingung, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab insya Allah. Kemudian, rumus yang kedua, masih berkaitan dengan tadi, cuma kita berbentuk negatifnya. Yang pertama kata benda wa, kata benda dua ja arimasing. Nah, kalau yang tadi berbentuk positif, nah ini berbentuk negatif. Nah, kita perhatikan partikel wa di sini, ya. Partikel wa sebagai pembatas yang menandakan bahwa kata sebelumnya adalah subjek. Kemudian kalimat ja arimaseng. Ja arimaseng di sini menandakan bahwa kalimat ini adalah negatif dan menjadi sebuah kesimpulan. Jadi fungsinya hampir sama dengan des tadi, tapi ini berbentuk negatif. Nah, ja arimaseng adalah bentuk negatif dari des. Bentuk ini dipakai dalam percakapan sehari-hari, namun pada pidato digunakan dewa arimasengnya diubah, dalam ja-nya diubah menjadi dewa arimaseng. Ini akan sedikit lebih sopan dibanding ja arimaseng itu sendiri. Nah, penggunaannya seperti apa sih? Contohnya adalah watashi wa ajisu hasan ja arimaseng. Watashi wa ajisu hasan ja arimaseng. Ya, artinya adalah saya bukan Aziz Hasan. Nah, itu menyangkal dari pernyataan kemarin. Oh, saya bukan Aziz gitu dalam bahasanya. Nah, ini biasanya. Nah, kita kemudian perhatikan untuk partikel wa. Partikel wa di sini seperti tadi menandakan bahwa ini adalah batas dari sebuah subjek, yaitu subjeknya di sini adalah watashi. Kemudian ja arimasennya itu sendiri menandakan bahwa kalimat itu negatif. Ya, bahwa kalimat itu negatif. Oke, teman-teman, kita selanjutnya adalah kita masuk di partikel K atau kalimat titik-titik K. Nah, ini partikel kalimat K ini dipakai untuk menyatakan perasaan ketidakpastian dan perasaan ingin tahu, atau biasanya kita sebut dengan pertanyaan. Simple sekali dalam pernyataan ini, jadi tinggal des tadi atau ja arimasen tadi di akhir kalimatnya itu dikasih, di akhirnya itu dikasih K. Nah, itu menandakan bahwa itu kalimat tersebut adalah kalimat pertanyaan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris biasanya kita berikan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, dalam bahasa Jepang itu tinggal kita kasih K, nggak perlu lagi diberikan tanda tanya. Itu sudah diketahui bahwa kalimat tersebut itu adalah kalimat bertanya. Nah, terus bagaimana supaya kita tahu bahwa itu adalah penegasannya bahwa itu adalah kalimat tanya? Maka intonasinya kita angkat. Nanti ada di contoh, nanti kita akan berikan contoh intonasi pada akhir kalimat itu sendiri. Nah, kemudian di sini kalimat tanyanya itu ada beberapa kalimat tanya yang menginginkan jawaban iya atau tidak, hai atau iye, hai atau iye, ya. Contohnya seperti ini. Anata wa
Indonesia jin desu ka? Hai, Indonesia jin desu. Jadi, pertanyaan seperti ini istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang hanya memastikan bahwa, oh kamu benar nggak orang Indonesia gitu. Kamu benar nggak orang Indonesia? Tentu jawabannya kalau benar, jawabannya adalah ya. Kalau bukan berarti tentunya bukan atau tidak. Nah, kita perhatikan kalimat atau partikel di akhir ini. Ya, ada partikel K setelah des, maka itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, saya ingin memperjelas intonasinya ya. Anata wa Indonesia jin desu ka? Desu ka itu berarti intonasinya itu agak sedikit ada tekanan K-nya. Itu berarti itu menandakan bahwa oh itu adalah kalimat-kalimat pertanyaan. Itu ya. Nah, artinya di sini adalah apakah Anda adalah orang Indonesia? Maka jawabannya ya, saya orang Indonesia. Gitu. Contoh kedua, nih saya coba untuk kalimat negatif ya, negatif. Pertama adalah Anata wa Amerika jin desu ka? Iye, Amerika jin ja arimasen. Indonesia jin desu. Nah, di sini artinya bertanya bahwa apakah kamu adalah orang Amerika? Nah, karena saya bukan orang Amerika, saya jawab ya, bukan. Saya bukan orang Amerika. Kemudian saya memperjelas, Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Gitu. Gimana teman-teman? Sudah bisa memahami sampai di sini? Ya, bentuk tadi sudah membahas tentang kalimat positif, itu des, kemudian partikel wa, kemudian kita sudah membahas tentang jari masing itu berbentuk negatif, kemudian kalimat pertanyaan dengan akhiran kata ka. Saya harap teman-teman bisa memahami sampai di titik ini. Kemudian kita lanjut. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawabannya atau tidak. Jadi kalimat tanya itu menggunakan kalimat tanya itu sendiri, kata tanya ya. Kalimat tanya yang membutuhkan kata tanya. Ya biasanya ada siapa kamu, siapakah, dari manakah, berapakah gitu kan ya. Nah, kita yang mengambil contoh di sini. Ano katawa donata desu ka? Ano katawa donata desu ka? Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Di situ jawabannya adalah ano katawa Aji Suhasan desu. Nah, artinya di sini siapakah orang itu? Jadi ano katawa orang itu atau dia. Kemudian di sini donata biasanya juga digunakan dare desu ka? Donata desu ka? Tadi artinya adalah siapakah. Nah, maka tentunya jawabannya adalah saya memperkenalkan diri saya, memperkenalkan orang itu, dia adalah Aziz Hasan. Gitu. Nah, itu adalah pola kalimat yang digunakan ketika ada kalimat tanya di sana. Gitu ya. Kemudian, nah, ada lagi nih. Ketika kata benda tersebut mo ditambah dengan mo. Nah, mo di sini diposisikan adalah sebagai pengganti wa. Ya, sebagai pengganti wa. Kata mo berarti juga dipakai untuk menghubungkan pengganti wa apabila predikatnya sama dengan predikat sebelumnya. Contohnya seperti ini. Nah, ada dua kalimat yang partikelnya sama nih. Aji-san wa kaisain desu. Arifu-san mo kaisain desu. Oke ya. Perhatikan partikel mo yang ada di kalimat kedua. Ya, tentu berbeda dengan kalimat yang pertama yang menggunakan wa dan kalimat kedua menggunakan mo. Artinya di sini adalah saudara Aziz adalah pegawai perusahaan. Nah, kemudian di kalimat kedua mempertegas bahwa saudara Arif juga
pegawai perusahaan, gitu loh. Jadi ada dua kalimat yang partikelnya sama, cuma subjek yang berbeda, maka ditambah dengan mo itu sendiri. Ajis seorang pegawai perusahaan loh. Pak Aziz adalah seorang pegawai perusahaan loh. Oh, Arif juga, gitu kan bahasanya. Arif juga seorang pegawai perusahaan. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya adalah kata benda 1, no kata benda 2. Nah, no sebenarnya di sini banyak artinya. Cuma untuk pembahasan kali ini, saya hanya ingin menjelaskan bahwa partikel no itu dipakai menghubungkan dua kata benda. Kata benda pertama menerangkan yang di belakangnya. Jadi kata benda yang pertama yang depan itu menerangkan kata benda yang ada di belakangnya. Contoh, Aji susang wa IMC no shine desu. Nah, kita fokus di IMC sign-nya. IMC no shine desu. Kita perhatikan partikel no yang ada di setelah IMC dan sebelum shine. Ya. Di sini mengartikan bahwa IMC adalah sebuah perusahaan, shine itu adalah karyawan. Jadi cara bacanya itu dari belakang, cara pengertiannya itu adalah dari belakang ke depan. Mau berapa kali pun, 2 kali, 3 kali no pun setelah itu, maka tentu harus dibaca, diartikan dari belakang. Nah, itu perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. IMC no shine. IMC no shine di sini artinya adalah pegawai perusahaan IMC. Gitu loh. Ya. Nah, artinya di sini saudara Aziz adalah pegawai IMC. Nah, contoh yang kedua nih supaya jelas. Nihongo no sensei. Nihongo no sensei. Nihongo no sensei di sini tidak diartikan bahwa bahasa Jepang guru, enggak. Tapi guru sensei dulu baru nihongonya. Artinya dia adalah guru bahasa Jepang. Gitu loh. Nah, itu nanti ini akan berlanjut. Nanti pelajaran-pelajaran selanjutnya akan berlanjut tentang penjelasan tentang no. Ya. No itu banyak artinya, banyak maksudnya, tergantung dari penggunaannya. Nanti kita akan jelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya, video-video selanjutnya. Makanya aja tonton terus dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channelnya supaya selalu update-update tentang informasi pembelajaran seputar bahasa Jepang. Selanjutnya adalah, dan ini bagian terakhir, nani-nani sang, titik-titik sang. Nah, ini saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya bahwa sang di sini dalam bahasa Jepang menyebutkan nama orang lain. Selalu diikuti dengan sang untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Kata sang tidak digunakan untuk saya dan Anda itu sendiri. Karena watashi sang nggak mesti, atau anata sang nggak mungkin gitu loh. Jadi ketika kita menyebutkan nama seseorang atau jabatan seseorang biasa diakhiri dengan kata sang. Contoh misalnya kita sebut bahwa Yamada sang. Yamada namanya, sang adalah bapaknya atau saudara kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian misalnya Aji sang. Nah, Aji sang. Tapi kalau untuk diri saya sendiri enggak, karena nama saya Aziz. Tapi misalnya orang lain, misalnya Arif sang. Atau mungkin Matsumoto sang. Ya, Keiko sang. Gitu loh. Nah, biasanya juga dalam beberapa keadaan itu terkadang kalau kita nggak tahu namanya, biasanya kita orang Indonesia ya menyebutkan itu biasa jabatannya itu sendiri, misalnya itu dia adalah seorang kepala kamar mesin, misalnya itu kan Kikanco ya, makanya kita sebutnya Kikanco sang, Canco sang atau Saco sang gitu. Itu menunjukkan bahwa orang kita menaruh hormat kepada orang atau lawan bicara kita itu sendiri gitu loh. Nah, contohnya di sini adalah Aji susang wa kaisaing desu. Aji susang wa kaisaing desu. Artinya di sini saudara Aziz adalah pegawai perusahaan. Nah, ada kata sang di sana
yang menjelaskan bahwa oh, orang itu adalah Aziz. Nah, kita harus menyampaikan, memberikan sang karena kita menghormati beliau. Kemudian contoh yang kedua adalah Anatawa Aziz sang desu ka? Ya, Anatawa Aziz sang desu ka? Artinya apakah Anda saudara Aziz? Gitu loh. Nah, itu penting untuk kita ketahui penggunaan sang itu sendiri. Seperti misalnya kalau kita menggunakan anak muda atau anak muda yang lebih tua, misalnya kita umur 40 tahun, kemudian kita berbicara sama anak muda yang usia 20 tahun, anak laki-laki. Biasa sangnya ini untuk lebih agak sedikit apa ya, menjelaskan bahwa kita menghormati anak muda itu, tapi kita biasa ganti dengan kata kung. Oh, misalnya Ajis kung. Nah, itu menunjukkan bahwa orang ini yang ngomong lebih tua, tapi ini bukan berarti tidak menghormati, tapi ini malah semacam kayak lebih cair lah suasananya. Tapi ini diperuntukkan untuk anak laki-laki. Kemudian untuk perempuan biasanya atau anak kecil itu dikata ganti Chang. Misalnya apa namanya, Miyamoto-chan, itu kan Sakura-chan. Gitu. Itu anak laki-laki, anak perempuan yang mungkin ya ini menunjukkan kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa oh, ini terlihat kayak imut gitu loh. Kalau sang itu sendiri lebih kayak formal atau lebih kayak terikat gitu loh. Kalau yang kung itu lebih kayak cair gitu. Sama cang itu sendiri tuh cair. Ya, saya harap teman-teman sampai di pembelajaran ini sudah dapat mengerti, dan ketika ada pertanyaan bisa bertanya langsung di komen, di kolom komentar. Gimana teman-teman? Sudah bisa mengerti materi-materi yang disampaikan di video ini? Kalau masih ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal dalam pikiran teman-teman, jangan lupa berikan pertanyaan kalian di kolom komentar di video ini. Kemudian ketika ada saran-saran untuk mensupport video-video tentang Abdul Aziz Hasan Channel, maka silahkan untuk menuliskan di kolom komentar apa yang perlu dibenahi dan bagaimana sebaiknya saya melakukan hal itu. Terus dukung video dan channel Abdul Aziz Hasan dengan cara like ketika Anda suka konten-konten pembelajaran bahasa Jepang, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng di channel Abdul Aziz Hasan. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kali ini bersama teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan, dan tetap stay at home jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kemudian social distancing harus tetap dijalankan. Tingkatkan terus imunitas dalam tubuh supaya tidak terjangkit oleh COVID-19 ini. Nah, akhir kata, sampai jumpa.